Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu nusallim sallim ala rasul karim amma ba'du. Bapak jamaah salat asar Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah dan kita tunaikan kewajiban kita menuntut ilmu. Di sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah keberkahan harta milik Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Abu Nu'aim meriwayatkan berita sanadnya dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 165 dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan yang membawa dagangan dari luar daerah. Beliau memberi Urwah uang 1 dinar. Lalu bersabda, "Belikan seekor kambing dengan uang ini." Urwah berkata, lalu membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki. Urwah menjual seekor kambing kepadanya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dengan membawa uang 1 dinar dan seekor kambing. Maka Nabi SAW mendoakannya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam jual beli yang kamu lakukan. Urwah berkata, sungguh apabila aku berjual beli di pasar Kunasah, ini satu nama pasar, aku tidak pulang ke rumah sebelum mendapatkan laba sebesar 40.000 dirham. Ya, jadi aku tidak pulang ke rumah sebelum mendapatkan laba sebesar 40.000 dirham. Abu Nu'aim berkata, diriwayatkan pula oleh Affan dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, sungguh aku masih teringat ketika aku berdiri di pasar hewan Kunasah di kota Kufah. Aku mendapatkan laba sebesar 40 dinar sebelum pulang ke rumah. Masya Allah ya. Ini berkat doa Nabi, jadi berkah, untungnya banyak. Diriwayatkan pula berita sanadnya oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah dari Urwah dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Keberkahan harta milik Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkannya beserta sanadnya dari Abu Akil bahwasanya ia biasa diajak pergi ke kakeknya. Diajak pergi oleh kakeknya. Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu ke pasar untuk membeli bahan makanan. Lalu ia ditemui oleh Ibnu Zubair dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, ajak serta kami sebagai mitra dalam perdagangan kamu. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan untukmu. Maka ia menyertakan mereka dalam perdagangannya. Ya, seringkali ia mendapatkan laba berupa bahan makanan sepenuh muatan onta. Lalu ia mengirimkannya ke rumah. Mendapatkan laba yaitu sepenuh muatan onta, yaitu berupa bahan makanan. Hilangnya rasa sakit dan sembuhnya penyakit. Hilangnya rasa sakit akibat luka yang dialami oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dengan sebab hembusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika seorang Yahudi yang bernama Mustanir bin Ziram memukul wajahku dengan sebuah tongkatnya yang bengkok yang terbuat dari kayu subhat sehingga aku terluka. Barangkali hal itu menyebabkan tulangku bergeser atau menembus hingga selaput keras otak, sampai menembus ya selaput keras otak. Aku pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan luka itu. Beliau membuka luka tersebut dan meniupnya.
maka aku tidak lagi merasa sakit sedikit pun karena luka tersebut. Nah, Masya Allah, itu Nabi. Nah, kemudian satu kisah lagi. Tumor di telapak tangan Muhammad bin Uqbah radhiyallahu anhu sembuh dengan sebab ditiup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang ada orang yang disembuh aja, ditiup aja sembuh. Ya, karena Nabi juga mengajarkan, tapi itu Nabi. Tapi kalau ada orang yang dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi, ya bisa juga. Ya. Imam Tabrani meriwayatkan prasyaratnya dari Muhallab bin Uqbah bin Abdurrahman bin Syurahbil dari kakeknya yang bernama Abdurrahman, dari ayahnya Syurahbil radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah menghadap Rasulullah SAW sedangkan ketika itu terdapat benjolan tumor di telapak tanganku. Aku pun berkata, wahai Nabiullah, benjolan ini telah membesar sehingga membuatku sulit untuk memegang gagang pedang atau memegang tali kekang hewan tunggangan. Kan ada benjolan kan susah kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah ke sini. Aku pun mendekat kepada beliau. Beliau menyingkap benjolan itu lalu meniup telapak tanganku. Kemudian beliau meletakkan tangannya di benjolan itu. Beliau terus menumbuk benjolan itu dengan telapak tangannya hingga benjolan itu hilang. Kemudian aku tidak dapat melihat bekasnya. Karena apa? Karena sudah diginiin Nabi, ditumbuk begini terus. Nah, akhirnya apa? Hilang. Nah, itu adalah keberkahan daripada yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dengan asbab taklim ini. Taklim ini kita akan tutup dengan selalu kita mengucapkan yaitu la ilaha illallah yang disabdakan Nabi SAW. Ini luar biasa. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha khutimat lahu arba'atu alafi danbin minal kabair. Qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi ruwahul Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, tapi dipanjangkan lamnya. Dipanjangkan lamnya. La ilaha illallah. Ini teringat ketika saya masih di Asy-Syafi'iyah, Pak Kiai Abdul Syafi'i. Itu kalau menutup majelis taklimnya selalu la ilaha illallah. Ternyata ini hadisnya, ya. Apa itu? Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkan lamnya, panjang la ilaha illallah, hudimat lahu arba'atu alafi dan minal kabair, akan dihapuskan yaitu 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Masya Allah, ya, dosa besar bukan kecil, ya. Jadi dosa besar 4.000, arba'atu alafi dan bin minal kabair, yaitu 4.000 dosa besar dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, jika orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak punya dosa, bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Allah akan mengampuni dosa keluarganya. Masya Allah, ya. Allah akan mengampuni dosa keluarganya. Bukan keluarganya lagi, kan 4.000. Ya, wa li jiranihi, dan tetangganya. Maka kalau punya tetangga yang ahli zikir, ya, tapi zikirnya tadi la ilaha illallah, maka akan diampuni dosa-dosanya 4.000 dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka